إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda dhalula linamshiya fi manakibiha wa na'kula min rizqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah kali ini mari kita membuka kembali lembaran sejarah Islam yang tercatat dalam Al-Qur'an. Pada masa ribuan tahun yang lalu, menengok sebuah negeri bernama Mesir yang sedang diuji oleh takdir. Kisah ini diceritakan dengan begitu indah oleh para ulama kita. Salah satunya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang masyhur, Tafsir Al-Qur'anul Azim, atau biasa kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, saat mengulas surat Yusuf. Bayangkan sebuah negeri yang makmur tiba-tiba diancam oleh bencana global selama 7 tahun berturut-turut. Tanah mengering, tumbuhan rontok bercampur debu, dan sungai Nil menyusut. Di tengah kepanikan massal itu, berdirilah seorang pemuda suci yang baru saja keluar dari jeruji penjara karena fitnah, Yusuf As-Siddiq. Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya seorang nabi yang pandai berdoa. Beliau adalah seorang konseptor, birokrat, dan eksekutor ulung dalam urusan swasembada pangan. Ketika Raja Mesir buntu memikirkan takwil mimpinya tentang 7 ekor sapi kurus yang memakan 7 ekor sapi gemuk, Nabi Yusuf hadir membawa solusi konkret, bukan sekedar teori belaka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan bagaimana dialog strategis ini terjadi. Nabi Yusuf alaihissalam menyusun ketahanan pangan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-kata beliau dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 48. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasudtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yang artinya Nabi Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasanya, maka apa yang kamu panen hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Perhatikan kejeniusan strategi ini. Beliau memerintahkan rakyat untuk bekerja keras menanam gandum selama 7 tahun masa subur, lalu membiarkan gandum tersebut tetap berada di tangkainya. Fadaruhu fi sumbulihi. Mengapa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa cara ini adalah teknologi pengawetan pangan alami terbaik pada masa itu agar gandum tidak membusuk dan tidak dimakan oleh hama. Melalui ayat ini juga ada pelajaran besar tentang karakter kepemimpinan. Seorang tokoh, pemimpin, atau pembuat kebijakan harus memiliki kepekaan visioner terhadap permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Persis seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak menunggu krisis itu datang baru sibuk mencari solusi. Beliau memetakan potensi bencana jauh-jauh hari ketika situasi masih terlihat normal dan bahkan dalam kondisi makmur.
Kepemimpinan yang visioner adalah yang mampu membaca tanda-tanda zaman, menganalisis risiko, lalu mengambil tindakan pencegahan untuk menyelamatkan umat. Namun sehebat apapun konsep yang dimiliki oleh seorang pemimpin seperti Nabi Yusuf alaihissalam, swasembada pangan tidak akan pernah terwujud tanpa modal penting, yaitu kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat. Bagaimana respon masyarakat Mesir ketika menerima instruksi atau perintah dari Nabi Yusuf dan rajanya untuk hidup hemat dan menyimpan gandum di dalam tangkainya? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menukil riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menunjukkan bahwa kunci sukses dari rencana besar swasembada pangan Nabi Yusuf tidak hanya terletak pada kejeniusan sang Nabi, melainkan pada kepatuhan kolektif massal dari rakyat Mesir yang bersedia mengikuti sistem pengetatan konsumsi dan penyimpanan logistik tanpa ada pembangkangan sedikit pun demi menyejahterakan negeri tercinta. Ibnu Abbas berkata, ja'ala Yusufu alaihi salam yajma'u at-ta'am fi tilka sab'i sanawatil khosibah wan nasu muti'una lahu hatta daqat bihil albuyut wal mahazin wa aw'aba fi jam'ihi falam yatruk syai'an. Artinya, maka Nabi Yusuf alaihissalam mulai mengumpulkan dan mengelola makanan pada 7 tahun masa subur tersebut, dan masyarakat dalam keadaan tunduk patuh total kepada beliau, wan nasu muti'una lahu, hingga rumah-rumah dan gedung-gedung penyimpan menjadi penuh dengan cadangan pangan, dan beliau mengumpulkan semuanya dengan sangat rapi tanpa ada yang tersisa terbuang sedikit pun. Bahkan dalam tafsir Jami' al-Bayan, Imam Tobari menukil satu riwayat dari Imam As-Sudi mengenai bagaimana Nabi Yusuf mengorganisasi seluruh tanah Mesir agar tidak ada yang menganggur dan tidak membiarkan menjadi lahan tidur. Semua wilayah daratan rendah, lembah subur hingga perbukitan dipaksa produktif untuk ditanami gandum. As-Sudi menceritakan, fasta'mala Yusuf wa ala Misra wa ja'ala yazra'u fi tilka sinina sab'il muhsibah wa yajma'u ta'am falam yatruk syai'an minal ardi illa zara'ahu. Yang artinya, maka ketika Yusuf memegang kendali atas negeri Mesir dan beliau mulai menanam pada 7 tahun masa subur tersebut serta mengumpulkan makanan, beliau tidak meninggalkan satu jengkal tanah pun melainkan beliau menanaminya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ketika badai kelaparan itu benar-benar menerpa Timur Tengah, Mesir menjadi satu-satunya negeri yang memiliki cadangan pangan yang melimpah. Mengapa? Karena mereka memiliki swasembada pangan yang dikelola dengan amanah dan ilmu. Atas keberhasilan ini, Nabi Yusuf mengajukan diri untuk menjadi Menteri Pertanian dengan kalimat yang kokoh yang diabadikan dalam Al-Quran, ij'alni ala khazainil ard inni hafidun alim, yang artinya, jadikanlah aku pengelola pertanian negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan. Jika kita tarik garis lurus dari kisah Nabi Yusuf ini, kita akan menemukan benang merah yang sangat erat dengan salah satu surah pendek yang sering kita baca, yaitu surat Al-Quraisy. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan suku Quraisy tentang 2 nikmat terbesar yang menjadi pilar peradaban sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Mengapa Allah menyandingkan nikmat terbebas dari lapar, at'amahum min ju' terlebih dahulu, baru kemudian terbebas dari ketakutan, amanahum min khauf? Para ulama menjelaskan bahwa tidak akan pernah ada keamanan, tidak akan pernah ada kedamaian, dan tidak akan pernah ada kehusuan dalam beribadah jika sebuah bangsa berada dalam kondisi kelaparan yang ekstrim. Perut yang lapar melahirkan kriminalitas, ketidakpastian pangan melahirkan kekacauan sosial.
Nabi Yusuf alaihi salam memahami betul ayat ini jauh sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu bahwa untuk menjaga iman rakyat Mesir, beliau harus menyelamatkan perut mereka terlebih dahulu dari cengkraman kelaparan. Swasembada pangan bukan sekedar urusan ekonomi, melainkan urusan mempertahankan akidah dan kedaulatan umat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hikmah lain yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah tentang esensi sebuah simpanan dan kesederhanaan. Di masa 7 tahun panen melimpah, Nabi Yusuf melarang rakyat Mesir bermewah-mewahan dan membuang makanan. Beliau mengajarkan budaya hidup hemat lewat kalimat sederhana, illa qalilam mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kamu makan. Sisanya tentu disimpan untuk masa depan, untuk keluarga, anak cucu kita, dan untuk menolong orang lain. Betapa sering hari ini kita melihat makanan dibuang-buang secara mubazir di pesta-pesta. Sementara di sudut lain ada saudara kita yang mengais tempat sampah demi sebutir nasi. Kita melupakan bahwa ketahanan pangan dimulai dari piring-piring kita di rumah. Nabi Yusuf mengajarkan kita bahwa bersiap menghadapi masa sulit adalah bagian dari syariat. Menanam pohon, mengelola tanah, tidak boros dan mandiri dalam pangan adalah bentuk ibadah yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa kita kemandirian pangan, menjauhkan kita dari bencana krisis dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas setiap bulir rezeki yang diterima oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍa'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala'a wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi